Kalau bicara tentang baterai itu ke depan polimer baterai aja ada. Jadi kayak kertas tapi diremes-remes sudah langsung ngecas. Itu ada. Akan Itu sudah diriset ya? itu, ya. Sudah diriset. Selamat siang. Hari ini bagi saya adalah blessing of the day karena saya kedatangan seorang tamu yang sangat mumpuni. Artinya beliau ini inspirasi saya khususnya di bidang ilmu. Karena sebelum saya bicarakan mengenai beliau, kita langsung sapa aja beliau. Profesor Dr. Engineer Enia Listiani Dewi. Salah nggak saya nyebut? Pas ya? Pas, mantap. Mantap Pak. Ya, di belakang nama ibu saya lihat ada BEng dan MEng itu apa itu, Bu? Iya, itu Bachelor Engineering sama Master Engineering. Karena semuanya engineering di bidang. Semua bidang engineering. Nah, bicara engineering Ibu sedemikian muda tapi sudah mendapatkan banyak title dalam bidang keilmuan. Apakah memang dari kecil suka ngoprek-ngoprek, main-main ke lab atau gimana, Ibu? Dari kecil mungkin lebih suka matematika aja sih. Matematika? Ya, sama suka dengan lingkungan. Jadi kalau bicara atau mengarang esai ya, kan sering ada tugas tuh waktu SD, mengarang SMP. Bebas gitu ya, mengarang bebas. Itu pasti topiknya tentang recycling gitu. Lalu sampah ya, tentang lingkungan sih saya sukanya memang. Mulai merasa bahwa waduh, saya harus di bidang disiplin ilmu itu kapan? Waktu SMA atau waktu kuliah sudah menentukan itu? SMA ya. SMA. Yang pasti selama perjalanan itu 12 tahun belajar ilmu dasar ya, pendidikan dasar itu saya lebih suka ilmu eksak karena berhitung begitu ya, berhitung dengan logika gitu. Tapi kalau menghafal rada nggak suka tuh. Jadi lebih ke lebih ke perhitungan ya, lebih ke ngapain exact, gitu. Jadi kalau tinggal menghafal tuh suka lupa. Ya, terus selanjutnya SMP SMA Ibu di kota Magelang. Di Magelang. Lanjut kemudian saya baca di sini bahwa Ibu melanjutkan ke University of Waseda yang di situ ya. Iya. Waseda University ya di Jepang. Ya, itu gimana ceritanya, Bu? Dari kecil sampai SMA saya di Magelang ya, kota kecil. Tapi besar pasti bersih, iya. Tapi yang pasti bersih tuh. Bersih ya. Jadi betul. saya paling suka kembali ke kota Magelang tuh bersihnya. Dan sekarang sedang menuju smart city kayaknya ya. Bersejarah, kota bersejarah. Iya betul. Di situ juga terkenal dengan tertangkapnya Diponegoro kan di situ. Iya betul. Nah dari kecil saya ada di Magelang, lalu saya ingin kuliah waktu itu ke Bandung ya, tetapi nggak boleh sama bapak saya. Bandung terlalu jauh dari Magelang. Itu pendapat beliau. Terus setelah itu saya melihat informasi di koran Kompas waktu itu yang dipasang di majalah dinding, ada beasiswa pendaftaran yang didanai oleh pemerintah ke luar negeri gitu. Jadi di situ juga sama teman-teman, ayo bareng-bareng daftar gitu. Sehingga di situ kita mendaftar, lalu banyak tes ya. Tes yang sampai 7 level gitu untuk mendapatkan beasiswa itu kita lakukan. Jadi pulang pergi ke Jakarta waktu itu. Nah karena istilah beasiswa, jadi kan orang tua tidak menghambat ya. Kalau dapat syukur gitu, kalau enggak ya sudah gitu kan. Yang penting nanti kuliahnya deket aja gitu. Terus ternyata setelah itu penempatan beasiswanya di 2 pilihan. Sebetulnya saya 2 pilihan. Tadinya saya ingin ke Amerika. Ya ke Amerika. Kalau ke Eropa itu identik dengan wah kok lama banget pendidikannya. Jadi lulus S1 saja kok lebih dari 6 tahun gitu ya. Waktu itu ya informasi ke saya kan begitu. Kita nggak bisa buka internet kan waktu itu. Zaman tahun 92 saya lulus SMA. Menunjukkan Ibu kepada ke? Nah itu saya pilih 2. Jadi 1 Amerika, 2 Jepang. Saya diterima, disetujui dengan berbagai faktor hasil tes ya. Itu diarahkan ke Jepang.
Nah setelah lulus S1, kenapa Ibu nggak langsung balik, kemudian lanjut ke S2, kemudian ke Iya. S3 di sana? Di sana karena bahasa Jepang belum menguasai sehingga ada pendidikan diploma 1 untuk full bahasa. Lalu setelah itu kita melakukan tes masuk perguruan tinggi, saya masuk ke Waseda. Nah setelah lama di Waseda, saya berpikir ini kalau balik ke Indonesia hanya S1 kok kurang gitu. Oke. Ya karena masih ada keinginan untuk belajar. Baik, dalam bidang S1, S2, S3, majoring ini bidang apa Ibu? Applied chemistry. Applied chemistry Iya, ya. kimia terapan. Kimia. Ini rada berbeda ya konteksnya dengan kurikulum di Indonesia yang mungkin identik sama teknik kimia, tetapi kan ada 2 nih, MIPA kimia sama teknik kimia kalau di Indonesia. Kalau di sana MIPA kimia sama kimia terapan. Nah, di dalam kimia terapan terbagi 2, kimia engineering sama kimia industri. Nah, saya ke industrial chemistry. Jadi ada 2, ada teknik kimia sendiri, ada kimia industri gitu. Nah, saya ke industri kimianya. Alhamdulillah. Nah, salah satu hal yang saya kira mengenai Ibu adalah seorang profesor di bidang hidrogen ya. Dan kemudian baru-baru ini Ibu viral juga berbahan bakar air itu kendaraan, wah itu menjadi perbincangan di mana-mana. Itu bisa diceritain gimana itu? Iya, ketertarikan saya terhadap industrial chemistry memang juga berawal dari masalah lingkungan, lalu masalah baterai. Jadi dulu saya inginnya memperdalam lebih belajar pada elektrokimia, sehingga tesis saya itu bergerak di oksigen baterai. Jadi kita sebut oksigen baterai karena ada faktor mengubah oksigen menjadi air dengan menghasilkan listrik, begitu. Nah ini sektor ini yang kemudian saya kembangkan untuk membuat fuel cell atau sel bahan bakar. Nah sel bahan bakar ini bahan bakunya apa gitu? Itu ada metal, ada katalis, ada polimer ya. Terus kita rakit, lalu feedstocknya dari bahan bakarnya sendiri itu bisa hidrogen, bisa metanol, bisa air ya. Itu yang kita kerjakan. Jadi developmentnya itu penemuan saya di katalis dulu. Katalis lalu saya kembangkan di membran juga. Terus baru setelah itu kita rakit ya. Jadi sel bahan bakar. Dan saya dengar Ibu pemegang beberapa hak paten ya Bu ya mengenai hal itu. Ya ada 5. Ada 5 paten. 5 paten. Semuanya mengenai ya terkait itu sel bahan bakar, lalu ada hydrogen production dari limbah kelapa sawit. Itu juga 1 paten juga. Jadi bagaimana menghasilkan hidrogen dengan membuat bakteri dan mikroba itu banyak menghasilkan gas hidrogen di antara gas metan. Jadi kan kita kenal biogas nih. Tapi kalau kita masukkan salah satu bakterinya akan memperkaya jumlah hidrogen sehingga kalau gas itu menjadi satu campuran dimasukkan ke pembakaran lebih efisien karena hidrogen itu punya sifat untuk menyempurnakan pembakaran. Nah, mungkin itu juga yang viral tuh. Iya. Sehingga jadi bahan bakar kendaraan berbahan bakar air kan bahasa sederhana seperti itu. Ya, intinya sih hidrogen memang bisa dibakar. Ya. Jadi kita hanya mengontrol pembakarannya aja sih. Asal kita bisa menghasilkan hidrogen. Nanti secara detail bicara mengenai hal itu. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya Ibu sudah membuat begitu banyak makalah sehingga mendapatkan sebanyak awarding dalam bidang itu. Ada beberapa makalah lebih dari 160 makalah yang sudah diterbitkan Ibu ya. 200. Lebih 200. Iya, 210. Masih rajin menulis Ibu sampai sekarang. 210. Iya. Iya, tiap tahun jurnal internasional selalu terbit sih alhamdulillah. Jurnal internasional ya, itu menjadi masukan bahkan menjadi acuan dari banyak ilmuwan dunia mengenai hal itu. Nah, satu hal yang menyebabkan Ibu mendapatkan banyak penghargaan ya. Iya. Bermula dari setelah saya belajar balik ke Indonesia. Di Indonesia itu orang, waduh ini saya mengenalkan oksigen baterai aja susah nih, gimana caranya? Apalagi bicara hidrogen gitu. Pada tahun 2003 saya lulus doktor, ya, terus saya melihat fenomena baterai saja belum banyak dikenal bahwa kita harus bikin baterai itu
belum ada waktu itu. Sehingga gimana nih caranya gitu. Sehingga apa yang saya hasilkan di kantor itu saya kompetisikan ke luar. Jadi saya sengaja nyari, awalnya itu saya sengaja nyari ini penghargaan apa ya gitu. Itu atas nasihat senior juga sih, senior di BPPT waktu itu untuk being professional. Jadi dan bisa berkompetisi. Lalu kita mulai apa yang sudah saya teliti, kita lakukan riset, lalu kita kompetisikan. Oh ternyata mendapatkan apresiasi gitu. Ya. Ya, jadi saya baca Ibu General Electric Inspiring Woman di STEM Award, B.J. Habibie. Nah, saya dengar Ibu adalah penerima B.J. Habibie Award termuda ya Bu? Sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Tahun 2010 ya dulu tuh, usia 36, sampai sekarang belum ada dan ya. Berbagai penghargaan lainnya. Saya harap yang kemudian usianya 35 lah bisa dapat tahun ini. Tahun ini dilakukan oleh BRIN, ada Habibie Prize itu. Ada Habibie Prize. Ya, ada Habibie Prize. Saya harap nanti teman-teman yang muda nih ya lahir yang usia 35 lah, biar terpecahkan rekornya. Nah, salah satu menariknya bicara dengan Ibu ada berkaitan salah satu Indonesia Electric Motor Show, IEMS yang kita kenal pertama kali dilaksanakan 2019. Inilah inisiatornya. Beliaulah inisiator, berinisiatif membuat pameran tersebut sebagai salah satu semacam pendorong bagi masyarakat Indonesia untuk bisa menggunakan kendaraan listrik. Saat itu memang waktu itu terbit sebulan setelah Perpres No 55 tahun 2019 mengenai percepatan penggunaan kendaraan listrik, dan Ibu Enia langsung membuat pameran yang namanya IEMS 2019. Bisa diceritakan mengapa EV atau electric vehicle itu menjadi begitu penting saat ini, Bu? Saat itu tahun 2017 kira-kira ya. 2017 ada tantangan untuk menghadirkan kendaraan listrik. Waktu itu dengan Kemenko Marves sering rapat ya, dari pembicaraan itu kita ingin mengenalkan ini kok ada Tesla gitu awalnya. Lalu setelah itu kita membuat satu usulan regulasi untuk menghadirkan kendaraan listrik, karena berkaca pada pengalaman kendaraan listrik yang sudah dibangun zaman itu Pak Dahlan Iskan, lalu ada hadir bus listrik zaman Ristek ya. Itu setelah timbul pasti tenggelam gitu. Dan itu udah seri kedua tuh, karena pertama kali mobil listrik ada itu tahun 98. Sebetulnya sudah ada gitu. Di waktu itu di BPPT, di Balai Energi sudah membuat kendaraan listrik. Terus tenggelam. Terus muncul lagi zaman Pak Dahlan. Terus tenggelam lagi. Nah, berikutnya agar jangan terjadi seperti itu, apa nih yang mesti kita lakukan? Lalu masalah regulasi. Nah, regulasi itu kita usulkan dan itu bisa disetujui, lalu kita dorong. Nah, di dalam regulasi-regulasi itu kan satu percepatan, dan ternyata semua pihak juga mulai melek lah dengan kendaraan listrik. Waktu itu pun kita masih ini bisa nggak nih industri dalam negeri atau seluruh Indonesia ini menerima dan menyokong itu. Nah, itu yang sebetulnya kita khawatirkan pada saat kita membuat usulan Perpres. Di Perpres itu kan ada batasan-batasan tingkat kandungan dalam negeri harus berapa. Kita dorong bahwa siapapun yang bisa menyediakan tingkat kandungan dalam negeri misalnya 40% di tahun 2000 sampai dengan 2023 itu bisa menghadirkan kendaraan listrik nasional gitu. Jadi titik itu yang kita dorong agar industri di dalam negeri itu bisa dihargai. Dihargai dan menjadi barang nasional gitu. Nah, kita dorong, kita bahas, kita ini ya. Terus ada segmen yang waktu itu saya melihatnya, kendaraan listrik sudah banyak dibikin. Tahun itu pun kita sudah tahu ada dari China, ada dari Jepang, ada dari Eropa ya. Banyak sekali produsen otomotif yang sudah melahirkan juga produknya, terutama roda 4. Nah, saat itu ini kalau bertentangan atau berkompetisi dengan yang sudah ada kan nggak mungkin nih. Terus
saya mengarahkan untuk kita masuk ke charging station. Nah, di segmen ini nih belum ada. Nah, charging station waktu masuk kita juga butuh regulasi yang mengawal. Disitulah kita tekankan adanya initial market, harus pemerintah yang memulai. Ya, jadi sektor ini kita kawal di Perpres. Terus pada saat charging station kita mulai di tahun 2018, akhir tahun saya targetkan untuk launching charging station 2018. Pada saat itu animonya besar sekali ternyata. Padahal bukan menghadirkan mobil, charging ini, baru chargingnya. Tapi memang gitu, antara mobil chargingnya lebih duluan. Iya. Jadi nah, ternyata fenomena charging saja itu bisa mendatangkan animo yang besar sekali dan kita surprise. Oh, ternyata hadir pengendara sepeda listrik, pengendara motor yang dirakit macam-macam. Terus waktu itu alhamdulillah sudah ada bus ya, memang bus listrik. Nah, dengan melihat seperti itu akhirnya di tahun 2019 kita inginkan ada satu wadah. Nah, satu wadah itu waktu itu kan tidak sengaja ya. Pak Irwan kan datang karena wawancara ke saya ya. Betul. Terus saya tantang aja nih agar ini bisa nggak sih menyelenggarakan semacam expo edukasi. Betul. Dan kita menghadirkan narasumber yang memberikan edukasi bahwa regulasinya sudah ada, kita dorong industrinya. Lalu bagaimana merubah lifestyle, karena pastinya orang pengguna kendaraan listrik itu menginginkan satu image atau prestis terhadap saya penyuka ini nih lingkungan. Itu kembali lagi ke interest saya kan, penyuka lingkungan, hidup bersih, hidup dengan sehat seperti itu. Nah, itu perlu wadah dan perlu sosialisasi, sehingga begitu menjadi acara pertama kali Indonesia Electric Motor Show, subhanallah ya, waktu itu besar sekali dan ini menimbulkan memicu orang-orang jadi tahu gitu. Malah banyak yang saat itu komentar, kok nggak sampai minggu sih, kok nggak panjang begitu ya permintaannya waktu itu. Jadi berikutnya saya harapkan ini menjadi satu wadah untuk mengenalkan, juga mengedukasi, serta kalaupun berubah ke sektor komersial. Yang kedua, kita sudah lihat ya, ternyata kemampuan lokal untuk membuat kendaraan listrik sangat bisa. Kan bootnya lebih banyak yang di lokal tuh. Ya, betul. Jadi ada komunitas-komunitas yang mereka bahkan membuat konversi dan dari kendaraan biasa menjadi kendaraan listrik. Itu membuat gairahnya masyarakat. Ternyata ada satu pilihan juga. Memang ada berbasis KBLB berbasis baterai yang memang di awalnya diproduksi dari luar juga ada. Banyak juga. Nah, tapi di Indonesia juga bisa dengan cara merakit sendiri. Dan ternyata ahli-ahli mekanik kita sangat jago-jago ya. Jago-jago betul. Nah, itu sekali lagi waktu itu saya tekankan bahwa kita itu sebetulnya perlu initial market. Di tahun 2019 kan juga kita melahirkan Undang-Undang Nomor 11 itu tahun 2019. Undang-Undang Sisnas Iptek, di pasal 36-nya itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memakai hasil inovasi dalam negeri. Nah, ini salah satu bentuk wujud initial market. Jadi initial market itu pasar pertamanya harus pemerintah yang membuat gitu. Jadi menciptakan demand itu peran pemerintah. Setelah itu pasti bergulir. Jadi kalau ada ketetapan pemerintah, semua kendaraan dinas harus pakai kendaraan listrik. Semua kendaraan yang masuk BRIN misalnya waktu itu di sounding ya sama Pak Kepala BRIN di acara yang kedua, semua harus kendaraan listrik. Itu salah satu bentuk awareness terhadap demand. How to create demand-nya. Kan paling penting itu. Jadi sektor komersial pun pasti ingin memastikan, wah demand-nya ada nggak sih? Sudah ada ya. Bahkan ada beberapa peraturan berkaitan dengan lalu lintas bahwa daerah tertentu hanya boleh kendaraan listrik. Ganjil genap, tapi kendaraan listrik boleh jalan. Nah, seperti itu salah satu kemudian insentif-insentif lain. Kaitan dengan seperti juga PLN. Kalau yang mempunyai kendaraan listrik,
rate listriknya agak bisa lebih dapat diskon seperti itu. Nah itu adalah satu hal-hal yang menyebab penguat atau semacam memboost agar masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Nah kaitan dengan saat ini net zero emission yang kita capai nanti 2050 2060 nanti, menurut Ibu apa penggunaan kendaraan bermotor kendaraan KBLBB ini berbasis baterai ini bisa satu cara tools untuk mencapai target itu? Sangat bisa. Sangat bisa. Perhitungan untuk net zero emission 2060 itu perkiraan kendaraan kalau nggak salah 3 kali 9 mungkin 300 jutaan ya, ratusan juta ya sudah ada. Nah di dalamnya ada kendaraan yang berbasis gas juga ya. Jadi salah satu tools pertama kita untuk masa transisi ini kan harus segera menurunkan emisi, apalagi di kota Jakarta yang sudah the worst city untuk pollution. Nah, untuk menurunkannya, dulu kalau mengaca kepada Jepang, dengan mengganti kendaraan logistik yang masuk ke Tokyo, mengganti dengan gas, sudah menurunkan. Setelah itu ada upaya lagi untuk membuat kendaraan listrik. Jadi emisinya tidak dibawa kemana-mana. Kalau fosil fuel, bensin kan emisi dibawa kemana-mana. Bapak mau pergi ke Bogor, dibawa ke Bogor nih emisinya. Ya, nah, kalau dengan kendaraan listrik pasti lebih turun lagi. Dan ini perencanaan net zero emission itu penurunan emisi kita harus di sektor transportasi dan harus juga di sektor industri. Karena dua sektor itu penghasil emisi terbesar di Indonesia. Nah, di sektor industri kita berharap nanti pemakaian gas itu mulai menggunakan carbon capture storage gitu. Terus menghasilkan misalnya gas dari renewable energy gitu. Nah, masalah renewable energy yang menggunakan fotovoltaik, menggunakan air, menggunakan biomasa yang mungkin notabene itu intermittent, berarti kita harus juga mempelajari masalah energy storage. Jadi dalam bagaimana membuat baterai, kan kita sudah punya pabrik baterai. Untuk mendorong demand itu pun harus ada penggunaan baterai yang besar gitu. Jadi harus masuk ke sektor energy storage-nya juga. Nah, selain itu di sektor industri kita harus menghadirkan, ini banyak kepala negara ya, bukan beberapa saja. Di COP26 kan bilang bahwa kita harus menuju ke era hidrogen. Nah, era hidrogen, lalu kita harus menghasilkan green hidrogen dan sebagainya. Ini salah satu sektor untuk bisa menurunkan emisi. Karena bisa, misalnya kita membuat amonia. Kita membuat amonia itu berasal dari hidrogen dan nitrogen. Hidrogennya dari mana? Saat ini hidrogennya dari gas alam ataupun batu bara. Jadi masih ada karbon yang keluar. Nah, diupayakan hidrogennya produksinya dari renewable dong, gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan green ammonia misalnya. Jadi industri itu bergerak ke arah green, sehingga sektor ini nanti pasti emisinya turun. Nah, kalau sudah emisinya turun, setelah itu transportasi juga mengejar dengan penurunan emisi juga, pasti net zero itu akan bisa tercapai. Sebagai ahli hidrogen, Ibu punya banyak PR gitu. Iya, betul. Kak sering ditanya kalau transportasi itu hidrogen masuk nggak sih gitu. Yeah. Ini kalau saya berpendapat saat ini bagaimana kita menggunakan hidrogen itu di sektor industri dulu saat ini. Karena kan di sektor transportasi baru ada kendaraan listrik. Nah, nanti kendaraan listrik itu kalau jumlahnya sudah puluhan juta, ratusan juta, banyak sekali problem yang akan terjadi. Jadi waktu saya berbicara mewakili Indonesia di World Hydrogen Conference baru-baru saja, itu ada analisa bahwa kalau sudah ada kendaraan listrik yang skalanya puluhan juta, ratusan juta, itu sudah problem. Jadi akan lebih banyak investasi yang dikeluarkan dibandingkan pada saat kita menggunakan hydrogen car, begitu. Problemnya di waste-nya itu apa aja? Jadi
instalasi. Jadi nanti kan charging station kan ada di jarak-jarak yang terlalu dekat. Yeah. Sehingga sebetulnya investasinya tidak terlalu banyak di situ kalau kita menggunakan transportasi hidrogen. Karena ibarat kalau memasukkan gas hidrogen kan seperti bensin. Pertama, waktu chargingnya tidak lebih dari 3 menit. Terus sekali ngecharge bisa ratusan kilometer, ribuan kilometer gitu. Lalu investasi infrastruktur yang dilakukan berbasis kepada existing pompa bensin yang sekarang ada itu diganti dengan hidrogen. Jadi tidak, karena jarak tempuhnya juga banyak, sehingga tidak perlu infrastruktur yang banyak pula. Nah itu kalau sudah banyaknya kendaraan listrik. Tentu saja waste juga begitu. Kan ada kita harus mulai sekarang menginisiasi pabrik recycling baterai di Indonesia. Ini kajiannya sudah kita mulai sejak 2019 juga ya, 2019, 2020 lah. 2020 itu teman-teman sudah mulai menggeluti tentang bagaimana merecycle baterai dan prediksi baterai apa sih yang terbanyak saat ini. Karena prosesnya akan berbeda. Nah itu juga menjadi satu problem yang harus kita pastikan, karena di situ emisi juga ada nih, gitu. Tapi semuanya akan berujung pada clean energy, lebih cleaner lah artinya. Kendaraan listrik seperti itu pasti ada ininya, dampak yang dihasilkan. Tapi melihat bahwa mengenai hidrogen, ini hal yang menarik, karena saya pikir bahwa hidrogen akan menjadi salah satu solusi juga mencapai praktis, tapi juga mencapai sesuai dengan lebih jernih, lebih bersih udaranya, Bu, dengan menggunakan hidrogen. Nah, salah satu hal yang menjadi, ini sebagai closing kita, Bu, salah satu hal yang menjadi dilema di masyarakat, mereka ingin menggunakan listrik, mendukung upaya pemerintah, mereka juga ingin punya bumi yang bersih, mewariskan kepada anak cucu mereka. Tapi kendaraan listrik saat ini harganya masih mahal. Poin apa yang bisa membuat itu jadi lebih terjangkau? Pasti masalah demand itu. Yeah. Kalau demandnya banyak, harga pasti turun. Itu sudah hukum ekonomi ya. Jadi balik ke hukum ekonomi. Iya, betul. Dan kita harus membantu tadi initial market. Jadi initial marketnya ini harus bisa besar ya, bisa besar dan perlu dukungan banyak pihak. Semuanya harus mendukung. Jadi kalau kita ingin membuat harga itu turun, pastinya orang yang pakai harus banyak. Sama halnya dengan barang-barang yang lain ya. Lalu terobosan teknologi ya. Terobosan teknologi yang misalnya jadi baterainya jadi lebih ringan gitu. Jadi semakin energi storage-nya lebih besar sehingga dia semakin bisa murah. Maksudnya dalam space yang kecil bisa menggunakan energi yang melahirkan energi yang besar gitu ya. Yeah. Jadi ada faktor-faktor kalau kita ingin menurunkan harganya, pastilah demand harus tercipta. Nah ini seperti halnya mungkin di sektor telekomunikasi lah. Dulu nggak ada banyak yang pakai HP. Iya. Begitu demandnya banyak kan, HP 1 juta juga sudah canggih banget. Udah canggih gitu kan. Banget sekarang, ya betul. Tapi tetap ada HP yang harganya 20 juta kan. Iya. Ya. Dan baterai pun sekarang ini makin package makin lebih gampang, lebih ringkas dan juga lebih lama dan kehandalan juga lebih bagus. Artinya apakah dengan berjalan waktu nanti kendaraan listrik juga akan semacam itu baterainya? Kalau bicara tentang baterai itu ke depan polimer baterai aja ada. Jadi kayak kertas tapi diremes-remes sudah langsung ngecas. Itu ada. Itu sudah di-riset ya? Itu ya. Sudah di-riset. Jadi hal-hal yang semacam itu pasti ada, makin tipis ya. Makin tipis terus nggak perlu ngecas listrik. Cukup diremas-remas bisa menghasilkan listrik juga. Lalu mungkin yang terdekat sistem transfer charging elektriknya pakai magnetik ya. Jadi kayak yang sekarang wireless charging kan sudah ada. Ya betul. Ya wireless charging sudah ada. Itu nanti mobil tinggal mungkin nggak perlu. Jadi charging stationnya itu semacam apa ya? Semacam dataran begini, tinggal parkir ya di lahan parkir gitu. Ada sebuah jalan di suatu negara di mana cukup melewati jalan itu aja dengan pelan-pelan sambil mengisi charging listrik. Ya. Bu, sebagai closing aja Ibu.
bicara tentang listrik, karena Ibu ahli juga di bidang hidrogen, bicara juga tentang masa depan Indonesia berkaitan dengan cleaner ekosistem. Mungkin Ibu bisa memberikan satu closing statement mengenai hal ini. I believe that technology will change civilization. Itu closing saya. Technology will change civilization. Jadi ya, betul. Peradaban manusia itu pasti berubah dengan adanya teknologi yang diimplementasikan ke sekarang dalam sudah terasa, Bu. Ya, inovasi-inovasi. Sudah mulai terbiasa ngobrol daring gitu. Ya, betul. Dulu rasanya saya pernah pertama kali zaman masih jauh sebelum pandemi dipanggil untuk online talk. Saya masih gampang, ini apa sih online talknya gitu. Dan pada saat sebelum pandemi juga terasa wah bagaimana saya mengenalkan e-commerce. Jadi saya sering bicara ini masukkan e-commerce saja, sementara saya sendiri gimana caranya ya gitu. Tapi setelah pandemi kita change sudah terbiasa. banget. Iya, betul. Nah, itu berarti apa? Civilization. Teknologi. Terima kasih, betul banget. Sebenarnya saya ingin bicara lebih banyak lagi karena beliau sangat luas sekali dan itu merupakan salah satu hal di mana kita bisa menimba ilmu, bertanya kepada orang yang tepat. Ibu Enia, terima kasih banget atas waktunya. Tapi satu saat lagi, saya masih penasaran Ibu, ingin mendapatkan lagi banyak informasi dengan Ibu. Karena menarik sekali, karena Ibu pemegang beberapa hak paten yang berkaitan dengan hidrogen dan sebagainya. Ibu tadi membicarakan sedikit tentang kendaraan listrik, bicara sedikit kendaraan yang berbasis hidrogen, dan masa depan pengetahuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Mudah-mudahan Ibu berkesempatan lagi untuk bisa berkunjung ke studio kita ini. Terima kasih Pak Irwan, sama-sama. Saya juga sangat senang sekali untuk bisa sharing berbagai ilmu lah, agar ini juga membuat generasi muda kita makin tertarik makin banyak menciptakan inovasi, memberi solusi pada kehidupan kita sendiri. Mudah-mudahan itu menjadi perubahan dalam peradaban kita, ya enggak? Terima kasih banget Ibu. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi. Knowledge is power. Hari ini terbukti. Salam.